Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan di video sebelumnya tentang apa tadi, complex power series ya. Sekarang kita lihat ke elementary function of complex number. Berarti apa? Fungsi elementer atau fungsi dasar dari bilangan kompleks. The so-called elementary function yang biasa dipakai untuk atau disebut sebagai fungsi dasar, fungsi elementer dari bilangan kompleks adalah apa ini? Power, pangkat, root, power and root berarti akar dan pangkat, trigonometric and inverse trigonometric function, fungsi trigonometri dan fungsi inverse trigonometri, logarithmic dan exponential function, fungsi logaritma dan eksponensial, and combination of this, dan kombinasi dari beberapa itu adalah fungsi dasar dari bilangan kompleks. Maka kita nanti akan belajar banyak tentang itu semua. All this you can compute or find in table as long as you want them as function of real number. Now we want to find thing like i pangkat i, sin 1 plus i misalkan gitu ya, atau or ln i. Nah, kita bagaimana menemukan ini? These are not just curiosities for amusement of the mathematically inclined, but may turn up to be evaluated in applied problem. Nah, ini nanti menjadi tantangan kita untuk bisa bagaimana ini diterapkan dalam applied problem terapkan dalam fisika. To be sure, the value experimental measure are not imaginary. Nah, value of experimental tidak imajiner. Misalkan kita dalam percobaan fisika kita ngukur itu tidak imajiner. Nah, but the value of REZ, IMZ itu apa? Bagian apa? Real part dari Z-nya, imaginary part dari Z-nya, dan mutlak Z, angle of Z are real. And these are the quantities which have experimental meaning, memiliki makna-makna eksperimen. Itu di fisika nanti seperti itu. Berapa, misalkan di listrik, di impedansi dan seterusnya itu juga ada seperti itu. Nah, meanwhile, mathematical solution of problem may involve manipulation of complex number. Kita manipulasi dari bilangan kompleks itu before we arrive finally at the real answer of compare with experiment. Kita bisa hasil eksperimen dan formulasi matematik yang kita manipulasi dengan berbagai teknik, itu fungsinya fisika matematika. Nanti hasilnya kita sesuaikan dengan, kita cocokkan dengan hasil eksperimen. Polynomial rational function of polynomial of Z are easily evaluated. Nah, ini misalkan if suatu fungsi Z terdiri dari fungsinya adalah Z kuadrat, jadi bilangan kompleks yaitu Z kuadrat plus 1 per Z min 3 within f i min 2 by substituting Z nilainya adalah min 2, berarti Z nya adalah i min 2, berarti f i min 2 tinggal gini aja, gampang loh, kalian biasa aja, mudeng ya. Next we want to investigate the possible meaning of other function of complex number. Kita ngecek possible meaningnya, artinya apa. We should like to define expression like a pangkat Z or sin Z, so that we will obey the familiar law dan seterusnya. Ini tadi kita, for example, sin 2x, berarti kita harus paham masalah ini. Sin 2x itu sama dengan apa? 2 sin x cos x, fungsi cosinus. Kalau nggak bisa, kalau nggak apa, lihat di tabel di buku Saum kemarin ada itu tabel fungsi trigonometri. Banyak tabel-tabel matematik, itu gunanya untuk kita bantu beberapa expression. Kita mencari formula-formula yang sudah bisa langsung dipakai untuk memanipulasi persamaan-persamaan matematik nanti. We must for consistency define function of complex number dan seterusnya. Di lagi equation to reduce to correct real equation when Z ini become ZX that ranges and development seterusnya. Misalkan ini E pangkat Z, itu kan kalau di kemarin kita di deret kemarin kan sudah ada E pangkat Z itu deretnya. Nah, hasilnya seperti ini toh. Nah, berarti ini pangkat n per n faktorial kan jadi deret ini.
This series converges for all value of the complex number Z. Problem 71. And ini di problem bawah juga ada 71 itu di mana? Di atas ya. Yang di atas tadi. And therefore give us the value for A pangkat Z for any Z. If we put Z sama dengan X real, we get the familiar series of A pangkat X dan seterusnya. Nah, ini fungsinya sama. Isi to multiplying series sama atau fungsinya kalau ada E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 berarti nanti E pangkat Z nya tinggal ditambahkan. Ini fungsi seperti bilangan real biasa. A pangkat N dikali A pangkat M berarti ya A pangkat N ditambah M. Kalau dibagi berarti ya dikurangin gitu aja, gampang loh ini. Wes kalau ini mau dikalikan konggula I power seriesnya berarti sama cari sendiri bisa itu untuk menemukannya. Euler formula. Di Euler formula atau formula Euler ya toh, rumus Euler for real theta we know from chapter 1 the power series for sin theta and cos theta. Sin theta kan itu jadi ya, cos theta kan diuraikan jadi ini ekspansi fungsi menjadi deret Maclaurin sama Taylor itu ingat toh, di chapter 1 teman bisa cek lagi. From our definition 81 we can write the series for A to any power real or imaginary. We write the series for A pangkat I series real. Nah ini kita tuliskan jadi I diuraikan tidak perlu saya uraikan panjang lebar nanti terlalu panjang. The arrangement the term of justified ini pokoknya ekspansinya pakai teori ekspansi fungsi di bab 1 ini tuh, ekspansi di expanding function for series ya. Itu fungsinya. Ini untuk manipulasi contohnya ini tadi menemukan E pangkat I theta itu sama dengan apa. Ini dari deret seperti ini ya toh. Kita temukan ini deret yang faktorial genep, ini yang ganjil, berarti ini adalah fungsi yang real partnya, bagian real part, ini ada I nya berarti ini yang imaginary part. Ini kita tes konvergensi kan bisa atau kita nanti tentukan bahwa satu min theta kuadrat ini kan jadi ini cos I ini kan ditemukan deret apa sinus, berarti E pangkat I theta itu bisa disederhanakan jadi E pangkat I theta cos theta plus I sin theta. Paham? Dari fungsi ini bisa diekspansi kemudian bisa ditentukan persamaannya. Ini kalau ini tadi kita pisah-pisah yang imajiner sendiri, yang apa tadi, yang real sendiri, yang real kan ini 1 min theta kuadrat per 2i ini yang real plus ini ya sampai tak terhingga plus I yang imajiner kan ini I nya saya keluarkan, tetanya masuk min pangkat 3 per 3 faktorial plus pangkat 5 dan seterusnya. Maka ini adalah bagian imajiner dan ini nilainya sama dengan sin, fungsinya sin dan ini ya toh. Yang ini adalah fungsinya cos, maka ini bisa diganti cos plus I sin di E pangkat I theta jadi ini. Wes ngerti ya fungsinya, tahu ya kenapa belajar deret, kenapa belajar ekspansi tadi. Berarti dari sini thus we have justified writing any complex number as we did in 4.1 namely in the Z sama dengan ini ya. Makanya di sini tadi kemarin ada kita nulis cos theta plus I sin theta itu sama dengan E pangkat I theta. Nah ini harus kamu ingat-ingat, dapatnya dari mana? Dari proses ekspansi. Yang penting ini diingat-ingat saja. Kalau nggak ingat lihat bukunya Saum, ada tabel-tabelnya, ada poin-poin fungsi yang penting yang harus diingat. Wes ya, terus ini here are some example 9.3 dan 9.4. This problem can be done very quickly, graphically, or just picture in your mind. Nah, find the value of 2 pangkat E pangkat apa I pi per 6 dan seterusnya. Yang pertama ini itu sama dengan apa? R pangkat E. Nah benar toh,
ini R nya 2, berarti tetanya berarti berapa? Pi per 6. From figur 91 berarti gambar R nya 2, kan gitu aja ya. Tinggal apa? Nanti tetanya berapa? Pi per 6. Berarti sudutnya ini pi per 6, kesininya 2, ketemu. Di sini X nya berarti akar 3, itu pakai fungsi sinus, cosinus ya, cos 2 dikali cos pi per 6, jadikan ini. Terus ini ketemu y 1, berarti sudah ketemu gambarnya seperti ini. Guys ya, X nya berarti akar 3, y nya 1, berarti akar 3 plus i. Ini dirubah jadi fungsi apa? Kompleks, bilangan kompleks. Oke, sama ya kayak kemarin, gampang. Oke, terus apa lagi nih? Nah, ini tadi kalau ditambah berarti ya ini pangkatnya ditambah, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi, gitu aja. Ini yang penting Z1 kali Z2, R ini berarti R1 dikali R2, E pangkat I theta 1 ditambah theta 2. Oke ya, Z I ditambah ini dibagi berarti R ini dibagi R ini, ya R ini dibagi R ini, E nya tetap ya pangkat I theta 1 dikurangi theta 2 ini. Nah, ini fungsinya sama kayak pangkat-pangkat biasa. Wes, problem section 9. Tentukan ini sekarang. Ini apa ya? Remember the point doing problem less Gaussian scheme manipulating complex expression. Oke, ini merubah bilangan kompleks seperti yang di atas, sama aja, enggak usah ya, langsung aja. Power and root of complex number. Power and root of complex number ini fungsi yang pertama. Power and root, pangkat dan akar. Pangkat dan akar ya. Pangkat dan akar. Use the rule 9.6. Z pangkat n itu kan padha karo apa? RE, ini Z, ini pangkat n, berarti R pangkat n, ini kan padha dioperasikan seperti itu. Berarti 10/2 kalau kita mau manipulasi lagi, E pangkat n kan ini cos, ini pangkat n, cos n gimana bisa toh? Cos n theta I sin n theta. Yes, ini become the Moivre's theorem. Ini teori Moivre ya, ini oke ya, dihafalnya ini nanti. Ini kita pakai untuk manipulasi, kuncinya ini. You can use this equation to find formula for sin 2 theta, cos 2 theta, sin 3 theta, etc. dan seterusnya. Problem 27 dan 28. Nah, nanti ada the n root of Z pangkat 1 n means the complex number whose n ke n power of Z, pangkat dari Z ke n. From 10/1 you can see that this Z pangkat n plus 1, Z nya berarti pangkatnya 1 n ya, jadinya ini kan jadi ini ZR E pangkat I theta, Z nya pangkat 1 n, berarti R pangkat 1 n. Nah, ini di akar n, ini cosnya theta per n I, gampang. Kita contohnya. Contohnya ini cos pi ban ini pangkat 25 sama dengan apa? Ini. Oke, sekarang sama tinggal ingat-ingat bahwa ada fungsi apa tadi ini toh. Sama tinggal ingat-ingat untuk fungsi apa tadi. Nah, ini sudah kita sampai di materi apa tadi? Ini lanjutannya kemarin toh. Apa tadi? Power and root. Power and root of exponential complex number. Power and root of complex number. Nah, yang penting adalah sama ingat-ingat ini 3 pakem ini, bahwa kalau ada Z pangkat n, nah, maknanya Z nya sendiri itu apa? Z nya sendiri itu apa? R dikali E pangkat I theta. Nah, ini Z nya. Kalau ini dipangkatkan n sesuai prinsipnya berpangkatan, berarti R nya juga pangkat n, ini juga pangkat n, berarti R pangkat n dikali E pangkat I theta yang juga dipangkatkan n. Nah, ini kalau dipangkatkan berarti tinggal dikalikan saja toh. Nah, E pangkat I dikali n dikali theta, ini aja. Ini yang pertama. Yang kedua, yang gimana? Kalau ada berarti ini ya toh, kalau ada fungsi seperti ini tadi, maka jadinya akan seperti ini. Guys, paham ya? Maka kalau ada fungsi apa ini
E pangkat I theta, dan saya mau pangkatkan menjadi apa, pangkat N, maka ini kan tinggal apa, dipangkatkan biasa. Nah, dipangkatkan biasa, tek. Nah, ini nanti ini bisa dirubah jadi apa, cos theta plus I sin theta. Nah, ini dipangkatkan apa, N. Kalau ini dipangkatkan N, maka nanti jadi cos N dikali theta ditambah I dikali sin N theta. Guys, kalau nanti ini pangkatnya diganti seper di bawah, nah ini misalkan Z pangkat seper N, misalkan gitu. Nah, Z nya sendiri apa, R dikali E pangkat I theta, kemudian dipangkatkan seper N, maka jadi apa, R pangkat seper N dikali apa, E pangkat I theta pangkat seper N, kan gini tuh jadinya. Nah, ini tetap R pangkat seper N, berarti apa, akar R pangkat N, gini kan boleh terus gini. Ini kan apa, cos theta plus I sin theta dipangkatkan apa, seper N, berarti nanti ini jadi ini fungsinya cos theta per N ya, ditambah I sin theta per N juga. Ya, ini fungsi dasarnya. Sekarang kalau ada ini gimana? Kalau ada ini coba kita terapkan. Kalau ada contohnya tadi, contohnya apa, cos pi per 10 terus apa ini, plus I sin pi per 10, ini dipangkatkan berapa, 25. Nah 25 25 ya. Maka ini bisa jadi kita tulis seperti ini. Ini kita tulis berdasarkan ini boleh. Kalau ini tadi dipangkatkan ini kan jadi ini, kalau dipangkatkan ini tadi, nah ini jadi N nya bisa dikalikan ke sini juga boleh, iya kalikan sini juga boleh, atau ini kita rubah judul dari jadi apa ini, jadi E pangkat apa, I pi per 10 dipangkatkan berapa, 25, kan juga bisa dimanipulasi seperti ini. Jadi ini tadi, nah ini terus ini tinggal dipangkatkan, berarti ini dikalikan ke sini, berarti E pangkat I pi per 10 dikali 25, berarti ini apa, berarti ini apa, 2/2, atau kalau disederhanakan jadi bagi 5 tinggal 2, bagi 5 tinggal ini, berarti boleh dituliskan E pangkat I dikali 5 pi per 2, kan boleh ini. Nah 5 pi per 2 lu jadi ki apa, berarti ki apa carane? Ya coba dicek caranya, kita mecah jadi ini gimana, jadi 2 pi dikali ini ya apa, ini 5 pi per 2 itu kan bisa ditulis jadi E pangkat berapa nah gitu, ini kan 2,5 kan, berarti 2 pi, nah gini kan boleh ditambah I pangkat pi per 2,5 pi yang ini. Nah kalau pangkatnya ditambah seperti ini berarti kan sama dengan dikalikan E pangkat I 2 pi dikalikan E pangkat I pi per 2, cocok ini toh. Nah E pangkat I pi per 2 jadi sama dengan berapa, kapan bisa, tak ada lagi, dari mana, dari sini. Set ini kan jadi sama dengan apa, teman kalau bingung ini berarti kan pangkat 2 pi, berarti pangkat ini kan berarti sama dengan 2 pi itu kan 360 atau pangkat 0 bisa gitu. Ini pangkat pi per 2 90, berarti nanti bisa dituliskan atau kan gini dibalikan ke fungsi ini saja, cos apa 2 pi ya toh, terus ditambah I sin 2 pi, nah ini atau terus yang sini jadi apa, cos pi per 2
ditambah I sin pi per 2. Ini jadi cos ini 1, ini sin 0 kan 0. Nah, di sini berarti berapa? Nah, gini cos pi per 2 kan 0. Cos 90 0 lah, ini 1, berarti tinggal I dikali 1. Berarti ini kan dikali dah. Nah, tinggal apa? 1 dikali apa ini? I. Nah, 1 dikali I atau sama dengan I saja. Nah, caranya bisa pecah. Itu tadi ya. Example 2 dan seterusnya ini. Itu find the cube root of 8. We know that 2 is a cube root of 8. Nah, akar dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 ya. 2 itu akar pangkat 3 dari 8. But there are also 2 example cube root of 8. Let you see why. Plot the complex number 8, x-nya 8, y-nya 0, the complex length, polar-polarnya dan seterusnya ini. We can enter degree, radian, dan seterusnya. Dan polar coordinate kita radiki. We plot, yang simpel-simpel lah ya, gitu panjang aman malah. Not plot-plotan ini. Penting bisa manipulasi tadi. Terus ini, find a plot value, kita terlalu, ya. Tahapan itu fungsinya. Sekarang the exponential and trigonometric function. Saya anaknya nangis sih. Oke, lanjut ke the exponential and trigonometric function. Fungsi eksponensial dan fungsi trigonometrik dari complex number. Nah, misalkan ada ini e pangkat z, itu kan sama dengan z-nya adalah x ditambah i. Ingat ya, I, Y. Nah, berarti ini kita bisa tuliskan di fungsi yang pertama, teorema yang pertama, bisa catat bahwa, dihilang. Nah, kita bisa catat bahwa untuk apa eksponensial and trigonometry function. Berarti di sini yang pertama, kalau nanti teorema yang pertama ada apa? Ada e pangkat z dengan z-nya adalah apa? X plus i y, maka ini bisa ditulis jadi apa? E pangkat x plus i dikali y. Nah, pangkat yang dijumlahkan itu bisa berarti e pangkat x dikali e pangkat i. Nah, ini kan bisa dirubah jadi apa? Cos y ya dah, ditambah apa? I sin y, kan ini persamaan di atas tadi kan sudah. Oke ya. Nah, ini bisa ditulis jadi segini jadinya. Ini berarti bisa jadi ini. Guys ya. Contohnya ini. Kalau ada e pangkat 2, contoh. Kalau ada e pangkat 2 min apa tadi? ip, ini maknanya sama dengan tentukan nilainya berapa. Berarti sampai bisa rubahin jadi e pangkat 2 dikali apa? E pangkat min ip. Nah, ini bisa dirubah jadi apa? Nah, e pangkat 2 ini bisa dirubah jadi cos pi ya dah, ini y nya ya dah, ditambah karena ini min, tandanya min berarti min i sin k. Cos pi, cos 180 itu berapa? Min 1 ya, benar ya. Sin 0, berarti ini tinggal e pangkat 2 dikali min 1, berarti min e pangkat 2 ini dah. Nah, oke. Nah, selanjutnya remember that cos we have already seen that there is a relationship over formula 93 between complex exponential and trigonometric function of real angle. Nah, ini kita gandeng-gandengkan fungsinya. Nanti kan ini sudah ya toh, ini sudah sama dengan ini ya toh, paham ya. These two equation can be solved for sin and cos. We get problem 2 di problem 2.
Nah, sin theta itu sama dengan apa? Per 2i. Kok iso ini bagaimana? Kok iso ini bagaimana? Nah, coba kita cek. Kok iso lahir ini bagaimana? Kalau ada tadi apa? Kalau ada apa? E pangkat I theta itu sama dengan apa? Cos theta plus I sin theta. Kalau ada E pangkat min I theta sama dengan apa? Cos theta min I sin theta. Kalau ini tak jumlahkan, maka ini kan 0, berarti tinggal apa? 2 cos theta. Ini jadi apa? EI theta ditambah E pangkat min I theta. Berarti kita bisa tuliskan bahwa cos theta sama dengan ini dibagi berapa? 2. Kalau kita mau mencari sin theta, berarti ya gampang. Tinggal ini, rumus ini tinggal kita operasikan dikurang. Kalau dikurang berarti kan ini hilang, tinggal ini saja toh. Jadi E pangkat I theta min E pangkat min I theta sama dengan ini kurang ini 0, ini dikurangi jadi plus, jadi 2i sin theta. Maka ini kalau kita mau nyari sin theta, ini tinggal ini dibagi berapa? 2i. Nah, ini cos, ini sin. Sama ini. Guys ya, ingat-ingat. Oke, terus kalau sin z berarti ya ini tinggal tetanya diganti apa? Z. Ini diganti z, ini z, ini z, gitu aja. Guys ya, gampang lah. Oke, lanjut. Sekarang ini the rest trigonometric function z define the usually way term of this example tan z sin z per cos z. Sama juga. Kalau cos i berarti kan ini dimasukkan, kan? Gitu aja tuh. I tetanya ini pangkat min 1, ini pangkat berarti plus 1 ya, berarti E pangkat min 1 plus E per 2, berarti nilainya sekitar ini. Nah, we will see in this section that expression is called the hyperbolic cosinus. Ini fungsi hiperbolik nanti ada. Oke, sekarang kita nyoba ini apa? Kalau ada sin theta, sin pi per 2 ditambah i ln 2, nilainya sama dengan apa? Ini sin ini. Ya, tinggal dimasukkan saja ke fungsi ini tadi, bos. Fungsi ini tadi apa? Nah, ini kan sin E pangkat IZ. E pangkat IZ nya kan ini. Nah, ini Z nya, pangkatnya ini. Min E pangkat min IZ nya ini ada per 2i. Nah, bisa disederhanakan. E pangkat apa ini? IP per 2 dikali E pangkat tadi nanti mau saya bro iki kali iki kan, tak terang ya biar tidak bingung ya. Coba kita cek nanti gini, nanti saya perlu ditulis mana tadi. Kalau ada apa tadi, sin contoh sin apa, contoh yang kedua ya, sin apa tadi dalam kurung apa pi per 2 ditambah i ln biro 2 sama dengan, bisa kita tulis sin tadi kan sama dengan apa, fungsi sin tadi E pangkat di mau di atas. Nah, ini aja ya, tidak usah, tinggal lihat ini aja. Nah, ini sama dengan apa, sinnya kita E pangkat I, tetanya adalah ini karena ini sin teta ya, berarti tetanya ini apa, pi per 2 ditambah i ln 2. Oke, terus dikurangi E pangkat min I pi per 2 ditambah I ln 2. Oke ya, per 2i. Oke, sekarang ini bisa kita pecah. Ini bisa kita pecah, kalikan ini dikalikan ruas yang sini, berarti jadi E pangkat I pi per 2 dikali karena ditambah ya, bisa dikali ditambah, berarti biro E pangkat I dikali I min, jadinya min 1 toh, min ln 2 kan, gini aja. Ini yang ruas ini, yang ruas ini dikurangi berarti E pangkat min
I P per 2 dikali E pangkat ini. Nah, berarti pangkatnya jadi min 1 dikali min berarti plus ln 2. Oke. Wes beres ya. Oh ini per 2 P per 2. Iya, sekarang tinggal kita cekidot ini. Setelah ini kita bisa operasionalkan ini pangkat pangkat ini itu bisa disederhanakan jadi apa kan gitu bisa di kita form figur 52 59 pangkat I per 2 sama dengan I dan ini sama dengan min I. Oh iso dari mana? Nah, cek ini kan sama dengan apa? Cos I per 2 ditambah I sin Pi per 2 ini sin 90 kan 1 berarti ini plus I kan gini, ini cos 90 0 berarti ini hasilnya plus I. Kalau ini tandanya minus berarti ini nanti hasilnya adalah min 1. Nah berarti saat plus ini jadi karek min I yaitu ini hasilnya I dikali min ln 2 dikurangi apa ini min 1 min berarti oleh plus yaitu plus apa tadi bro plus ini plus I ini berarti plus I ya min I ya tadi kok satu ini tadi I nanti plus I gitu aja toh dikali pangkat ln 2 yang ini ya per 2I. Oke sekarang kita berdasarkan fungsi apa tadi by definition of ln x our C equation 13(1) 32 pangkat ln 2 sama dengan 2. So pangkat min ln 2 berarti sama dengan seper pangkat ln 2 berarti seper 2. Berarti kalau pangkat min karena tadi ada apa pangkat ini ln 2 itu nilainya sama dengan apa 2. Berarti kalau pangkat min ln 2 sama dengan 1 per pangkat ln 2 ini sama dengan 2 berarti ini setengah. Nah dari mana dapat ini? Zaman bisa lihat dari definisi pangkat ln itu hasilnya tinggal ngikuti ininya saja belakangnya ya toh. Itu ada di tabel saum juga ada, silahkan bisa dibuka. Berarti ini hasilnya setengah, ini hasilnya yang ini 2 berarti tinggal sama dengan apa setengah I ya toh. Setengah I ditambah berapa ini 2 I per 2I berarti ini 3 per 2 I dibagi 2 I berarti udah ini hilang toh 3 per 4 kalau ya 3 per 4 alias 4 ini waduh 3 per 2 atau bro 2 berarti 5. Nah berarti ini 5 per 4. Nah ini 5 per 4 gitu benar. Situ hasilnya penyederhanaan. Proof that sin kuadrat theta cos kuadrat theta sama dengan 1. Sin kuadrat theta berarti kan ini sin theta dikuadratkan, hasilnya kan ini diuraikan satu-satu ya. Nah, paham. Terus cos kuadrat theta sama dengan ini terus dijumlahkan sama dengan 1. Diminution verify satu saja tinggal sin z iki ya d sin z berarti d dari ini setengah i. Kalau diturunkan ini jadi apa I dikali I pangkat pangkat z berarti karek apa jenenge min gitu. Benar. Terus ini ditambah I pangkat ya seterusnya. Terus ini dz ya dz berarti nanti dz per z berarti tinggal dz per z berarti tinggal langsung ini karena ini mengandung z wes tinggal langsung ini sama dengan cos z sin diturunkan jadi cos wes itu. Sekarang tugasnya ini integralnya enggak usah belakangan sih, belakangan yang penting dulu find the each following rectangular form XY and check your result by computer. Remember save time by doing channel. Wah itu nggak komputer waduh sini find each of the following rectangular and check your result by computer.
ini ngecek resultnya B komputer. Berarti dihitung aja, bisa ini dihitung aja satu soal lagi. Berarti nomor berapa? Nomor saya tak cek tipe. Nah ini nomor 3 saja. Nomor 3 berarti tugasnya ada berapa? 3, dan yang di atasnya di video sebelumnya ya. Oke, sementara sampai ini saja dulu hyperbolic function, kita teruskan di minggu depan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.